Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang motivasi dari mata kuliah MSDM Dr. Junengsih MM. Sebelum itu perkenalkan, saya Hafiz Herlangga, NIM 24120124, Prodi Manajemen, semester 3, Kampus Universitas Pertiwi Cililitan. Kita mulai dari definisi motivasi. Motivasi itu artinya dorongan dari dalam diri ataupun dari luar agar bersemangat mau melakukan sesuatu. Teori motivasi yang cukup terkenal yaitu motivasi kebutuhan dari Maslow yang terdiri dari 5 kebutuhan manusia, mulai dari fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Oke, kita mulai dari kebutuhan yang paling dasar, yaitu fisiologis. Adalah kebutuhan yang paling dasar karyawan agar bisa hidup dan bekerja dengan layak. Bagi HR, kebutuhan fisiologis ini bisa diwujudkan melalui gaji yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Kedua, jam kerja yang manusiawi sehingga karyawan punya waktu istirahat, tidak kerja berlebihan atau overwork. Ketiga, ada fasilitas dasar di tempat kerja seperti air minum, toilet, dan tempat istirahat. Jika kebutuhan fisiologis ini belum terpenuhi, maka karyawan akan sulit fokus, mudah lelah, dan motivasi kerjanya rendah. Karena itu, HR perlu memastikan kebutuhan dasar ini terpenuhi terlebih dahulu sebelum menuntut kinerja atau target yang lebih tinggi. Oke, dari fisiologis kita naik ke rasa aman. Rasa aman adalah kebutuhan karyawan untuk merasa aman dan terlindungi selama bekerja, baik secara fisik maupun fisiologis. Dalam perusahaan, kebutuhan rasa aman ini bisa diwujudkan HR melalui pertama, status pekerjaan yang jelas seperti kontrak kerja dan kepastian karir. Yang kedua, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya BPJS, asuransi, dan standar K3. Ketiga, ada lingkungan kerja yang aman, bebas dari ancaman, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil. Jika karyawan merasa tidak aman, mereka akan cemas dan tidak fokus kerjanya. Karena itu, HR dan manajemen harus memikirkan rasa aman agar karyawan bisa kerja dengan tenang dan produktif. Oke, kita naik lagi dari rasa aman ke sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan karyawan untuk merasa diterima, dihargai, dan menjadi bagian dari lingkungan kerja. Dalam perusahaan, HR bisa mewujudkan kebutuhan sosial ini melalui pertama, hubungan kerja yang baik antara karyawan dan atasan. Kedua, kerja tim dan komunikasi yang terbuka. Ketiga, budaya kerja yang positif, saling menghargai dan mendukung. Jika kebutuhan sosial terpenuhi, karyawan akan merasa nyaman dan lebih bersemangat kerjanya. Sebaliknya, jika karyawan merasa dikucilkan dan tidak dihargai, motivasi kerja akan menurun meskipun gaji sudah cukup. Setelah itu ada penghargaan. Kebutuhan penghargaan adalah kebutuhan karyawan untuk diakui dan dihargai atas kontribusi dan hasil kerjanya. Dalam perusahaan, kebutuhan penghargaan ini bisa diwujudkan HR melalui pujian. Pertama, ada pujian atau pengakuan atas prestasi kerja. Kedua, reward seperti bonus, insentif, dan kenaikan jabatan. Ketiga, kepercayaan dan tanggung jawab lebih besar dari atasan. Jika karyawan merasa dihargai, maka mereka akan lebih percaya diri dan termotivasi untuk memberikan kinerja yang terbaik. Sebaliknya, jika kerja keras karyawan tidak pernah diakui, motivasi akan menurun meskipun kebutuhan lainnya sudah terpenuhi. Oke, kita masuk ke paling atasnya, yaitu aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan karyawan untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai kemampuan terbaiknya. Dalam perusahaan, kebutuhan aktualisasi diri dapat
Wujudkan XR melalui pertama, kesempatan belajar dan berkembang seperti pelatihan lanjutan atau seminar. Kedua, tantangan kerja yang lebih besar seperti sesuai kemampuan karyawan. Ketiga, kesempatan berkarir dan berinovasi, bukan hanya mengulang tugas yang sama. Jika kebutuhan aktualisasi diri terpenuhi, karyawan tidak hanya bekerja untuk gaji, tetapi juga untuk kepuasan dan pencapaian diri. Karyawan seperti ini biasanya lebih kreatif, loyal, dan memberikan kontribusi panjang bagi perusahaan. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Motivasi kerja merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam perusahaan. Melalui teori kebutuhan Maslow, dapat dipahami bahwa motivasi karyawan muncul dari berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Oleh karena itu, XR dan pemimpin perusahaan perlu memahami kebutuhan karyawan secara bertahap, karena motivasi tidak bisa diberikan dengan satu cara saja. Jika kebutuhan dasar belum terpenuhi, maka sulit mengharapkan kinerja yang maksimal. Dengan menerapkan teori Maslow yang tepat, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, produktif, dan mampu mendorong karyawan berkembang bersama perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.